Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan. Bu Endang. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Bu Endang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wahyu. Alhamdulillah, Bu, saya hari ini lumayan sehat, Bu Wahyu. Walaupun ada sedikit ini, Bu, tidak enak badan, hanya saja saya memiliki problem nih, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Endang? Jika nanti Ibu Wahyu tidak sibuk, boleh Bu, nanti kita berbincang sebentar, tidak apa-apa nggih? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong apa ya? Yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Begini Bu, nanti saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan nanti sama Bu Wahyu, saya bisa mendapatkan ide baru, kemudian pencerahan, dan juga gambaran tentang apa yang perlu nanti saya lakukan Bu Wahyu. Memangnya ada masalah apa Bu Endang? Oke, jadi begini Bu, saya itu mempunyai kendala dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yaitu kendalanya adalah ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran matematika saya, siswa tersebut tidak begitu bersemangat untuk belajar, begitu Bu Wahyu. Bahkan untuk tugas pun dia jarang mau mengerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing untuk menghadapinya, Bu. Baik. Tadi Bu Endang bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan satu lagi jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini, Bu? Sudah, Bu. Jadi saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematika di kelas saya. Begitu, Bu. Lalu dari pengamatan Ibu Endang, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran matematikanya Ibu? Ya, jadi begini Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut itu memang tidak menyukai pelajaran matematika. Hal itu dikarenakan dia malas menghitung angka. Biasanya itu kan kalau dalam mengerjakan atau menghitung soal perkalian yang dilakukan itu kan angka dalam jumlah yang besar, Bu. Dan anak tersebut itu sering merasa bosan karena dia menganggap bahwa untuk matematika itu adalah pelajaran yang tidak menyenangkan. Anggapan dia pelajaran tersebut susah, Bu. Jadi pada akhirnya membuat anak itu malas untuk mengerjakan soal matematika dan mengikuti pelajaran matematika di kelas saya. Itu sih Bu, menurut saya kalau berdasarkan pengamatan yang saya dapat. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Endang harapkan pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran matematika di kelas saya dengan baik, seperti murid-murid yang lainnya, Bu Wahyu. Kalau begitu, apakah ada yang Bu Endang lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Baik, ya Bu. Jadi berdasarkan pengamatan saya nih Bu ya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran di kelas saya itu dengan baik. Sehingga anak-anak menjadi tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika yang saya terapkan di kelas saya. Jadi Bu, pertama-tama hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid, kemudian diselingi dengan melakukan permainan dan mengenalkan ice breaking
agar anak tidak jenuh dan bosan, serta memilih media pembelajaran yang menarik agar murid berminat untuk belajar matematika bersama saya di kelas saya nantinya. Baiklah, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu, ya ada. Jadi begini Bu, untuk metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat permainan puzzle dengan mencocokkan soal dan jawaban matematika, yaitu dengan mencocokkan atau memasangkan soal dan jawaban matematika secara berantai Bu. Jadi begini, untuk siswa dalam kelompok itu memasangkan soal dan jawaban matematika sambil berlari dan bermain engklek. Jadi waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Bu Wahyu. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dalam kelompok tersebut siswa berlari secara bergantian yang dilanjutkan dengan melakukan permainan engklek. Setelah itu, siswa mencocokkan puzzle dengan memasangkan soal dan jawaban matematika secara berantai sesuai pembelajaran hari itu. Kemudian, kelompok siapa yang lebih cepat dulu melakukan atau mencocokkan memasangkan puzzle soal dan jawaban matematika itu, maka dialah pemenangnya Bu Wahyu. Untuk hasilnya, seluruh siswa terlibat aktif dan bergembira dalam pembelajaran saya. Dan tentunya untuk pembelajaran itu berjalan sesuai yang diharapkan. Begitu Bu Wahyu. Luar biasa ya Bu Endang ini. Jika kita rating tuh Bu ya, dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Endang, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Baik Bu Wahyu, kalau menurut saya Bu, kalau saya berikan peringkat itu ya Bu Wahyu ya, menurut saya itu untuk rating itu di antara angka 8 sampai 9 begitu Bu Wahyu. Baiklah Bu Endang. Selanjutnya, rencana apa saja yang akan Bu Endang lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, jadi begini Bu, nanti untuk rencana itu yang akan saya lakukan adalah saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi Bu Wahyu, dan juga diselingi dengan permainan yang menantang bagi siswa, serta ditambahi kegiatan ice breaking yang menarik seperti mencocokkan puzzle dan permainan engklek yang saya ceritakan tadi Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar saya, tentunya yang berpihak pada murid, agar nanti tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, kira-kira menurut Bu Endang, siapa yang bisa membantu Bu Endang dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Baik Bu Wahyu, ya yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, kemudian ada teman rekan sejawat, dan nanti tak lupa saya juga mengkomunikasikan hal ini Bu Wahyu kepada wali murid atau orang tua siswa. Begitu Bu Wahyu. Kira-kira berapa lama ya Bu, waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya itu tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini nanti akan saya terapkan secepat mungkin. Begitu. Hanya saja mungkin ya dalam pencapaiannya saja Bu yang akan membutuhkan nanti untuk waktu yang lama. Mengingat tidak ada suatu proses itu yang instan begitu ya Bu ya. Ya, betul Bu Endang. Nah, kapan Bu Endang mulai bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya nanti secepatnya Bu ya akan saya terapkan. Jadi agar murid itu mendapatkan hak belajar mereka, itu Bu Wahyu, sehingga nanti terlaksanakannya pembelajaran itu yang sesuai yang
diinginkan. Jadi nanti baik bagi murid itu sendiri maupun bagi pendidik, terutama saya, begitu Bu. Kemudian Ibu Endang ya, komitmen seperti apa yang akan Bu Endang lakukan agar rencana itu berjalan dengan baik? Baik, begitu saya nanti Bu akan berkomitmen untuk konsisten, begitu Wahyu. Saya akan konsisten nanti secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan Bapak Ibu guru hebat yang lainnya. Itu nanti baik di sekolah maupun di luar sekolah, gitu Bu Wahyu. Untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi nanti begini Bu, bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik siswa. Sehingga kehadiran saya nanti di kelas itu selalu dirindukan oleh murid maupun peserta didik saya. Begitu Bu Wahyu. Baik Bu Endang, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Untuk dukungan yang saya butuhkan itu di sekolah saya, yaitu dukungan sarana, prasarana, dan moral itu sudah saya dapatkan di sekolah saya Bu. Baik itu dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dari pihak internal maupun eksternal. Mungkin ini saja deh Bu, untuk pihak internal dari diri saya sendiri saja yang sepertinya harus menjaga tingkat konsisten dalam melaksanakan program tersebut, begitu Bu. Baiklah Bu Endang, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana nih Amin. perasaan Bu Endang setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah Bu, saya merasa lega, kemudian saya juga merasa senang sekali ya Bu, rasanya gitu ya Bu Ayu. Saya merasa telah menemukan ide-ide baru, kemudian pencerahan, termasuk juga solusi dari hasil perbincangan kita hari ini Bu. Demikian Bu. Syukurlah kalau begitu Bu Endang. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Endang sampaikan? Baik Bu, saya rasa untuk perbincangan kita cukup Bu Wahyu. Terima kasih banyak loh Bu Wahyu sudah meluangkan waktu Bu Wahyu untuk berbincang-bincang dengan saya, mendengarkan cerita dan juga keluh kesah saya Bu. Sehingga saya bisa menemukan solusi, mendapatkan pencerahan dan juga tambahan ide-ide tadi dari permasalahan yang saya sharingkan dengan Bu Wahyu. Saya sangat berterima kasih sekali loh Bu Wahyu. Saya senang Bu bisa mendengarkan cerita itu. Sama-sama Bu Endang. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Endang. Assalamualaikum. Amin Bu Wahyu. Sampai jumpa kembali Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini
Setiap saat, setiap waktu, keringat basah itu